Pondok Pesantren Uhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Uhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 10546665225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fasal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fazal fawzan azima. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita, putra padang pasir. Pada subuh Senin dia lahir, patung-patung di dekat Ka'bah ikut tersingkir, dan pada saat itu manusia dalam keadaan kocar-kacir. Nabi Allah yang paling terakhir, mahkotanya Abdullah, mutiaranya Aminah, berliannya Aisyah dan cahaya bagi para sahabat Islam, tak lain dan tak bukan baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kehinaan sampai zaman terang menerang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini ingin membawakan khutbah yang berjudul kewajiban mensyukuri nikmat Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, karena sesungguhnya Allah telah memaklukkan lewat firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu menginginkan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukankah kita melihat
nikmat-nikmat Allah itu setiap saat melimpah kepada kita. Dan kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu, pasti kita akan mampu menghitungnya. Pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Bukankah kita melihat nikmat-nikmat Allah itu, nikmat Islam misalnya, di mana kita dibesarkan di lingkungan Islam, kita membaca kitab suci Al-Quran, kita mendengar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dibesarkan di lingkungan, di situ didirikan sholat dan dikumandangkan suara azan yang keras lagi merdu di masjid-masjid, surau dan musola, sehingga menjadi lingkungan Islam. Seakan-akan Islam menjadi salah satu tabiat dan watak yang tidak sulit bagi kita untuk memperoleh dan memahaminya. Dan nikmat Islam inilah demi Allah merupakan nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, marilah kita semua mensyukuri nikmat itu, wahai saudara-saudara kaum muslimin, dengan syukur yang sebesar-besarnya. Marilah kita mensyukuri dengan berpegang teguh dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Sungguh, apabila kita tidak melakukannya dengan sebaik-baik mungkin, niscaya nikmat itu akan dicabut kembali. Dengan sebagai gantinya akan tersebar simbol-simbol kekufuran, kebodohan dan kesesatan. Seperti halnya kenikmatan kedamaian jika tidak disyukuri, akan diganti dengan rasa takut, cemas, dan khawatir. Nikmat harta bila tidak disyukuri akan berubah menjadi kelaparan, kekurangan, dan krisis yang berkepanjangan. Demikian pula nikmat agama kalau tidak disyukuri akan diganti dengan kafir, seperti dalam firman-Nya, wa in tatawallau yastabdil qauman qairakum summa la yakunu amsalakum. Artinya, dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Islam lebih mulia daripada pemeluknya sendiri. Maka apabila ia pemeluknya tidak mendapatkan orang-orang yang mengerti seberapa besar nikmat Islam yang ada pada diri mereka, lalu dipegangnya dengan sekuat-kuatnya dan memandangnya sebagai jarahan yang diberikan Allah kepada mereka, tentu saja dia akan pergi meninggalkan mereka dan bergabung kepada orang lain mereka. Dan Allah akan menciptakan di atas bumi ini sekelompok manusia berjalan di atas kebenaran, sehingga Allah memaklukkan akan menghancurkan alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasalu ta'ifatun min ummati dohiran ala haqqil la yadurun man hosa lahum hattayati umrallah. Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku menolong kebenaran dan tidak membahayakan mereka orang yang mengkhianatinya sehingga datang keputusan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bukankah kita melihat kenikmatan, keamanan, dan kedamaian yang telah diberikan Allah kepada kita, di mana seorang musafir dengan seorang diri menjelajahi desa dan kota, hatinya merasa aman tanpa adanya rasa takut, merasa tenang tanpa adanya rasa cemas, membawa harta banyak tanpa adanya rasa khawatir terhadap harta maupun dirinya. Bukankah kita melihat nikmat rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita berupa makanan penguat, makanan ringan, pakaian yang bermacam-macam, sarana dan prasarana yang cukup menyenangkan dari semua sisi. Bukankah kita melihat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pada tahun ini? Adanya hujan yang membawa berkah, di mana dengan hujan itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali bumi yang sudah mati dan menghidupkan semua pasangan yang cantik lagi indah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, wahai kaum muslimin, dengan separuh hati dan bersyukur yang sebesar-besarnya. Karena syukur adalah berarti pengakuan hati seseorang hamba akan nikmat Allah dan beriman dengan iman yang jujur, bahwa nikmat-nikmat itu adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak ada lagi hamba memiliki pemberian nikmat itu atas Allah,
karena sesungguhnya pemberi nikmat itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Janganlah berkata seperti Qarun. Qarun berkata, aku mendapat anugerah seperti ini adalah semata-mata karena ilmuku. Dan janganlah pula berkata seperti orang kafir. Orang kafir berkata dalam cerita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, walain asakona rahmatan minna min ba'di darra'a masathu layakulanna hadza ali. Dan jika kami merasakan kedamaian, dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesuatu dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, ini adalah hakku. Quran surah Fussilat ayat 50. Artinya akulah yang pantas menerima dan memilikinya. Dia mengingkari bahwa rahmat itu adalah murni anugerah Allah kepadanya. Syukur, wahai kaum muslimin, adalah terima kasih kepada atas Allah dan pujian kepadanya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan menyebut-nyebutkannya nikmat karena pujian terhadap Allah dan bukan karena kesombongan terhadap hamba-hambanya. Wa amma bi nikmati rabbika faddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kau menyebut-nyebutnya dengan syukur. Quran surat Duha ayat 11. Syukur adalah melakukan ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka apabila seorang hamba telah mampu menegakkan ketiga rukun ini, berarti ia benar-benar bersyukur kepada Allah dengan bersyukur yang benar. Namun apabila seorang hamba meyakini bahwa nikmat-nikmat Allah yang terimanya adalah memang dia berhak mendapatkannya, maka dia berarti mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah, menggagungkan amalnya dan tertipu oleh nafsunya. Siapakah dia itu hingga tak ada anugerah bagi Allah terhadap dirinya? Seseorang bila tidak memuji Allah atas nikmatnya, maka ketika ia ditanya tentang keadaannya, justru ia malah mengadu, merasa sakit hati dan mengingkari nikmat Allah kepadanya. Dia merasa bahwa dirinya tidak berhasil seperti keberhasilan yang dicapai oleh si fulan. Dan si fulan ini pun bentuk dari kufur atau ingkar nikmat Allah dan bahkan menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali andai kata dia berhasil seperti keberhasilan si fulan, pastilah keberhasilan itu akan menjadi sebab kejahatannya, kesombongannya dan keberpalingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak menggunakan nikmat Allah sebagai pertolongan untuk taat kepada Allah, bahkan nikmat-nikmat itu menjadi sebab dia menjadi jahat, sombong dan meninggalkan kewajiban agama dan menceburkan diri dalam berbagai kemaksiatan, maka berarti ia telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Cepat atau lambat nikmat itu bakal dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan menambahnya lagi nikmat yang melimpah karena memperdayakannya, di mana dia tidak menyadari dan senantiasa melakukan demikian itu, hingga pada akhirnya lepas dari semua kesenangan dan kenikmatannya di dunia ini dan akan menerima siksa di akhirat kelak. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya orang yang mendapat pertolongan untuk bersyukur, benar-benar ia dapat mencapai kenikmatan dunia dan akhirat, hidup terpuji, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mati berbahagia, abadi dalam menerima pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang mengingkari nikmat Allah, ia akan semakin mendekat pada tempat penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam firman-Nya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatun ya'tiha rizqaha. Dan Allah sudah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan,
disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Quran surah An-Nahl juz 12. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamina innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakumanna minal khasirin. Rabbana la tu'ahisna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamkuma kama rabbawna sugara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tasakkarun. Fazkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.